Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Mister semua yang Mister banggakan dan cintai. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali lagi bersama Mister ya pada mata pelajaran yaitu tematik ya pada muatan PPKN insyaallah. Pada kesempatan ini ya Mister akan membahas yaitu pada subtema 2 ya, pada tema 3 subtema 2 muatan pelajaran PPKN yang kita akan bahas pada kesempatan ini yaitu materi tentang yang pertama adalah tentang tolong menolong, yang kedua tentang gotong royong, dan yang ketiga yaitu tentang hidup sederhana. Seperti biasa sebelum dimulai pembelajaran ya, mari sama-sama anak mister semuanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, supaya apa? Supaya kita diberi kemudahan oleh Allah ya dalam memahami materi yang insya Allah nanti akan mister jelaskan. Kemudian juga mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Oke ya. Berdoa dimulai. Bismillah. Selesai ya. Baiklah anak-anak bisa semua yang bisa banggakan ya, tetap semangat belajar di rumah ya. Siapkan buku tematiknya ya. Tema 3 ya. Subtema 2 ya, muatan PPKN yaitu tentang tolong menolong, kemudian gotong royong, dan hidup sederhana. Insya Allah nanti akan Mister share ya daripada video pembelajarannya, disimak betul materi yang akan Mister sampaikan karena nanti ada tugas yang harus dikerjakan oleh anak-anak Mister ya. Tetap semangat dalam belajarnya ya, selalu jaga kesehatan. Silakan ya simak video pembelajaran yang akan Mister berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 3 subtema 2 mengenai wujud benda, muatan PPKN. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Siswa dapat menyebutkan arti penting menolong. 2. Siswa dapat memahami arti penting bergotong royong. Dan ketiga, siswa dapat memaparkan arti penting hidup sederhana dengan tepat. Nah, nanti kita akan mempelajari 3 dari tujuan pembelajaran hari ini. Oke. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai arti penting menolong. Sebelum kita melanjutkan tentang arti penting menolong, kita simak bacaan berikut ini ya. Edo dan teman-teman berlatih memantulkan dan menangkap bola di sekolah. Ketika tengah asyik berlatih, tiba-tiba Udin terjatuh. Kakinya sakit dan tidak dapat berdiri. Edo dan teman-teman melihat Udin kesakitan. Edo dan teman-teman segera menghentikan permainan. Kemudian, Edo dan Benny menolong Udin dengan memapahnya ke UKS. UKS singkatan Unit Kesehatan Sekolah. Setelah diperiksa, ibu guru menduga kaki Udin terkilir. Oleh karena itu, kakinya perlu diperiksa dokter. Perbuatan Edo dan Benny menolong Udin sangat terpuji. Apakah kamu mempunyai pengalaman menolong teman atau orang lain? Dari bacaan itu, yang ingin Miss tanyakan yaitu, mengapa kita perlu menolong orang lain? Ada yang bisa menjawab, mengapa sih kita itu perlu menolong orang lain? Ya, karena dengan menolong orang lain, kita sudah membantu meringankan orang-orang yang dimana sedang mengalami kesusahan. Selain itu, dengan tolong menolong, kita akan menciptakan kerukunan. Dan suasana akan terasa tentram dan damai, serta dapat memperkuat persaudaraan. Tolong menolong merupakan sikap saling membantu untuk meringankan beban, penderitaan,
maupun kesulitan yang sedang dialami oleh orang lain. Tolong-menolong. Manusia adalah makhluk sosial yang dimana tidak dapat hidup sendiri atau membutuhkan pertolongan orang lain. Jika kita memiliki sikap tolong-menolong, maka kita akan memiliki banyak teman. Nah, itu tadi materi tentang arti penting menolong. Oke, selanjutnya kita akan memasuki materi yang selanjutnya, yaitu mengenai arti penting bergotong royong. Sebelum kita melanjutkan materi, perhatikan gambar berikut ini. Coba perhatikan apa yang kalian lihat di gambar tersebut. Ya, di gambar tersebut ada banyak orang sedang berkumpul. Mereka sedang membersihkan lingkungan rumah. Mereka saling berbagi tugas. Ada yang berbagi tugas membuang sampah, ada yang menyapu, ada yang membersihkan saluran air, ada yang menata tanaman, dan ada juga yang menyiapkan makanan dan minuman. Kira-kira apa yang sedang mereka kerjakan itu? Ya, di gambar tersebut orang-orang sedang melakukan gotong royong. Sebelum kita melanjutkan materi mengenai gotong royong, kita simak bacaan berikut ini dulu ya. Ayo kita simak bersama-sama. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan. Ada yang membantu tenaga. Ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan, seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Sekarang Miss mau tanya, apa yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai? Ada yang bisa menjawab? Ya, gotong royong. Gotong royong yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai. Apa sih gotong royong itu? Ada yang tahu? Ya, mari kita pelajari materi mengenai gotong royong. Gotong royong berasal dari kata bahasa Jawa, gotong yang berarti mengangkat, dan royong yang berarti bersama. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama. Gotong royong sering juga disebut dengan kerja bakti. Prinsip dasar dari gotong royong adalah saling membantu atau tolong-menolong. Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hal ini sekaligus merupakan bukti bahwa kita adalah bangsa yang beradab. Kita adalah bangsa yang tidak tega melihat penderitaan orang lain, sehingga kita datang untuk membantu mereka dengan bergotong royong. Berikut ada 3 contoh kegiatan gotong royong atau bekerja sama. Contoh di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Contoh kegiatan gotong royong di rumah yaitu membersihkan rumah secara bersama-sama dengan keluarga. Yang selanjutnya bekerja sama untuk membetulkan bagian rumah yang rusak dan bercocok tanam bersama. Dan masih banyak lagi contoh kegiatan gotong royong di rumah. Yang kedua, contoh gotong royong di sekolah, yaitu membersihkan ruang kelas dan lingkungan sekolah. Belajar kelompok
dan menaati semua peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah. Selanjutnya yaitu kegiatan gotong royong atau bekerja sama di lingkungan masyarakat. Contohnya yaitu membersihkan lingkungan, pembersihan got dan sampah. Yang selanjutnya membangun jalan dan masjid sebagai fasilitas umum. Selanjutnya menanam pohon untuk penghijauan lingkungan. Nah, itu tadi contoh kegiatan gotong royong di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Manfaat gotong royong yaitu menumbuhkan pribadi saling tolong-menolong, sukarela, saling membantu, serta kekeluargaan, membina hubungan sosial dengan lebih baik terhadap masyarakat sekitarnya, menciptakan rasa kebersamaan serta kasih sayang, mempererat tali persaudaraan antar sesama, meringankan pekerjaan serta mempercepat penyelesaian pekerjaan yang dilakukan, dan yang terakhir menciptakan rasa persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan masyarakat. Nah, itu tadi adalah materi mengenai arti penting gotong royong. Selanjutnya, materi tentang arti penting hidup sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan, hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Mengapa sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Karena sikap sederhana mengajarkan dan melatih seseorang untuk hidup disiplin dan cermat dalam menggunakan uang, yang bukan berarti pelit atau penuh dengan perhitungan ya, tetapi menggunakan uang itu seperlunya saja tanpa menghambur-hamburkan atau terlalu menghemat pengeluaran. Manfaat bersikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan senantiasa bersyukur, memiliki toleransi dan suka berbagi, lebih mengutamakan kebutuhan, bukan keinginan. Hidup apa adanya, memiliki tabungan, menjadikan kita tidak mudah berhutang, dan hidup lebih tenang karena tidak diperbudak oleh keinginan. Contoh hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tidak berlebihan dalam makanan dan minuman, tidak berlebihan dalam berpakaian, menggunakan barang atau alat elektronik yang masih bisa digunakan, tidak pamer dengan kendaraan yang kita miliki atau segala sesuatu yang kita miliki, rajin menabung. Nah, ini adalah salah satu contoh hidup sederhana ya. Suka berbagi dengan orang lain, tidak mementingkan keinginan melainkan mendahulukan kebutuhan, belanja sesuai dengan kebutuhan saja, dan masih banyak lagi contoh hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ada 3 materi yang sudah kita pelajari. Yang pertama tentang arti penting menolong. Kedua, arti penting bergotong royong. Dan yang ketiga adalah arti penting hidup sederhana. Oke, tugas anak-anak di rumah yaitu mengerjakan buku paket halaman 99 dan halaman 100. Dikerjakan dan difoto di Google Classroom. Sekian untuk pembelajaran hari ini ya. Selalu rajin belajar
Jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan, pakai masker jika keluar, dan stay at home. Semangat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.